Tuh, ketemu juga ini. Depan. Untuk Pajayan salah terkenal wajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sunadi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kamera yang kemarin dulu. Adiknya saudara. Apa tak kurang? HP gue sih kalau gitu rusak. Kabupaten Kupayan. Ada kotor di balik. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Kupayan, Bapak Gunawan Supriyadi SIP. Selamat datang Bapak beserta istri dan juga Pak Ustadz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Pak Haji Rabi Ujaya, selamat datang Pak Ustadz. Yang temanya jadikan peringatan Maulid Nabi sebagai momen meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya akan sampaikan sunnah acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan dan sosial yang ketiga, kata sambutan terdiri dari A, B, dan C. Keempat, ceramah yang akan disampaikan Al-Ustaz Haji Rabi Ujaya SAG MH. Yang kelima, doa, keenam penutup, dan yang terakhir kita akan bersama. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita sama-sama buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masuknya acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana akan dibacakan oleh ayahanda kami Zulkiflina kepada ayahanda kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رسول
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Alhamdulillah wa syukurillah la wala quwata illa billah astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Pesunan atau yang mewakilinya, Bapak RW, RT beserta jajarannya. Yang saya hormati hadir juga Kepala Badan DKD SDM. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Kepayang. Yang saya hormati Bapak Al-Ustaz Haji Rabiul Jahyan SAG MH. Saya perlu tahu bahwa Ustaz kita di MH master hukum. Aku takut dia orang hukum sebenarnya. Aku tanya tadi, Ustaz SAG MH, yo, kata aku takut aku orang hukum kata aku. Baru tahu, ya. Master hukum. Ya. Yang saya hormati Imam Khotib Bilal Musola Ali Haya beserta sahabat-sahabatnya. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah Maulid Nabi Muhammad yang tidak bisa saya sebut satu persatu nama dan jabatannya. Kalau disebut siko-siko Pak, nah sampai suku gitu, ya. Dulu kita sambutan 3 orang, sama Pak Ustaz, kayak 3 jam, ya kan? Nah, mau dimakan. Jadi seluruh majlis sekalian yang saya hormati, tanpa terkecuali. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz juga nih. Tadi hadir juga tadi Dunia Liara Muhammadiyah, sahabat nama saya Pak Rohim tadi. Ini kawan saya lama, tidak kita masih kecamatan dulu ya. Waktu dulu dia ngajar di Kabayasan, honor. Sekarang sudah guru PNS di SMA 1 Kepayang, hampir syukur ya. Yang saya hormati, yang saya cintai anak-anak sekalian yang luar biasa di mana ini ya. Tentunya pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah la wala quwata illa billah. Karena namanya lah, ridhonya lah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga berkumpul di Musola Al-Hidayah ini dalam rangka melaksanakan Maulid Nabi Muhammad 1440 Hijriah atau tahun 2022 Masehi dalam keadaan secara wajar. Amin ya rabbal alamin. Dan salam kita kirimkan kepada baginda kita, junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammadin Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya untuk berhasil membantu umatnya dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dan berhasil membantu umatnya dari zaman mentah menjadi zaman Toyota atau Ustaz Balkis kemarin. Aku dengar ada selama dia kan lain kok ketemu ya. Jadi dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, zaman mentah dari zaman Toyota ya. Yang pasti Nabi Muhammad berhasil membawa risalah Islamnya dari acuan kita dan referensi kita untuk menggapai di dunia dan akhirat itu yang pasti. Tentunya pertama-tama bersama pribadi, bersama pemerintah Kepayang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan panitia yang disampaikan kepada kami secara tertulis, secara lisan, secara SMS pula. Banyak undangannya tadi. Lisan ada, tertulis ada, messenger ada pula. Alhamdulillah syukur. Katanya waktu itu begitu dia menyampaikan undangan, saya memasangnya. Ya. Betul, saya datang kepada saya di Profesor Kobar tadi. Suruh wakil saya kalah, bapak video katanya, siap katanya. Betul, undangannya tiga-tiga yang menyampaikan. Ya. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada panitia Maulid Nabi Muhammad di Musola Al-Hidayah ini. Terima kasih. Tentunya kami mengucapkan selamat memperingati Nabi Muhammad, Maulid Nabi Muhammad tahun 1444 Hijriah atau tahun 22 Masehi. Selamat tentunya. Tentunya kita sendiri ya memperingati ya, Maulid ini adalah sebagai bentuk ya, kita sendiri acara ini peringati Maulid ini sebagai bentuk kita cinta kita kepada Rasulullah tentunya.
Karena kita cinta Rasulullah, maka kita berarti Maulid Nabi Muhammad ini. Seluruh majelis ini cinta kepada Rasulullah, ya. Karena kita berada Maulid Nabi pada malam ini. Insyaallah seluruh kita ini masuk surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Karena apa? Cinta kepada Rasulullah. Tentunya memperingati Maulid ini sangat penting. Kenapa penting? Supaya kita ingat, ya, ingat kepada Nabi Muhammad, ya, ingat kepada Rasulullah kita, ya. Sama kalau kita mencintai benda, mencintai seseorang, kita sering mengingatkan. Jadi peringati ini salah satunya agar kita ingat kisah-kisah Nabi, ya, bagaimana Nabi kecil, ya, lahirnya sudah yatim, ya, tidak lama 6 tahun ibunya meninggal, ya, tinggal pada pamannya, tidak lama pamannya juga meninggal. Jadi guna kita mengingat kembali kisah-kisah Nabi hijrah, ya, dari Madinah Munawwarah ke Makkah Al-Mukarramah, itu gunanya kita peringati. Sama dengan kita peringati, yaitu hari kemerdekaan kita. Setiap tahun kita peringati. Tanggal 17 Agustus kita peringati. Supaya apa? Supaya kita ingat. Kita ingat perjuangan pahlawan, ya. Sama dengan peringati Hari Ibu, ya. Supaya kita ingat perjuangan ibu kita. Itu gunanya memperingati ini agar kita ingat. Tentunya tidak kalah penting juga peringati Maulid Nabi Muhammad ini adalah ajang kita, forum kita silaturahmi, ya, silaturahmi. Nah, silaturahmi seperti ini, ya, otomatis juga memperkuat ukhuwah Islamiyah sama kita. Silaturahmi. Mungkin selama ini antara kita tidak pernah tatap muka, tidak pernah interaksi, tidak pernah komunikasi. Dengan asas seperti ini kita bisa silaturahmi. Berbuat ukhuwah Islamiyah kita, ya. Kalau konflik kita kuat, sudah barang tentu, ya, hubungan kita selama tetangga sudah pasti baik dan rukun tentu. Dan juga kami berharap juga momentum Maulid Nabi ini, ya, mari kita selalu mendalami, ya, Rasulullah kita, ya, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari, untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Uswatun hasanah sebagai tauladan, sebagai panutan, sebagai contoh, itulah ranking role model. Nah, mari kita teladani, ya, Rasulullah kita sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tidak kalah pentingnya Maulid Nabi ini adalah sebagai ajang kita, forum kita mengevaluasi, mengoreksi sejauh mana uswatun hasanah yang melekat kepada Rasulullah yang bisa kita teladani dan kehidupan kita sehari. Kita contoh, teladani Rasulullah, ya. Bagaimana Rasulullah dulu, ya. Kalau dulu Rasulullah itu berbisnis berdagang, ya. Kalau dulu itu Rasulullah itu istilah gini, orangnya konsisten, konsekuen, berintegrasi istilah gini, ya. Apa katanya itu betul, kata realita, ya. Ada janji itu istilah gini kok, ada bisnis itu deal, sudah deal, sudah naik turun barang sudah terjadi. Nah itu kalau Nabi. Nah sama sekarang ini kalau kita mau maju berbisnis, kita harus konsisten dan konsekuen. Tapi kalau zaman dulu istilahnya uswatun hasanah. Kita contoh, ya. Nabi dulu dia berbisnis berdagang, ya. Dagang Nabi dulu jujur, ya. Tidak neko-neko, orang yang konsisten, ya. Sama dengan sayur lagi, ya. Sayur dagang jujur, ya. Memang kalau saya melihat, saya sendiri maaf sekali maaf karena dia legislatif, DPRD, karena dia eksekutif. Sekarang pedagang sebenarnya memang pedagang paling mulia. Saya akui. Karena pedagang apa? Pedagang itu suceng, kata orang. Kalau jual aku beli, kalau beli aku jual. Nah, itu kira-kira. Makanya mungkin aku yakin nanti banyak pedagang-pedagang yang tergoda. Bukan berarti yang lain tidak, lebih banyak. Karena saya melihat antara kinerja ini yang paling integrasi itu orang berbisnis. Jadi konsisten tadi. Sama yang Pak Haji, dia jual kacau itu konsisten. Ya kan, tidak banyak level. Nah itu akan kita evaluasi. Tentunya juga Maulid Nabi ini harapan saya
kita mengenang hari kelahirannya Nabi Muhammad, tetapi lebih daripada itu. Salah satunya ya kita berupaya ya tentunya merubah cara kehidupan kita ya. Seperti tawadannya termasuk panutan kita. Tentunya bersyukur pada malam ini kita bisa melaksanakan Maulid Nabi ini. Saya ingin berharap kepada majelis sekalian, jemaah sekalian umumnya, masa berkebaya, mari kita senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan kita, sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah nanti kita bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah pesan saya. Nanti kalau kita cerita masalah Muhammad, bahan Ustaz habis lah. Ada Ustaz kan? Nah, habis nanti. Nah itulah juga saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih kepada jemaah sekalian atas undangannya. Tentunya saya sendiri baru sekali ini masuk ke musola ini. Asal musola ini boleh dikatakan sudah masjid ini. Jemaah juga luar biasa. Ya. Saya pernah beberapa kali acara Maulid Nabi Islam Irak. Kalau di desa-desa itu kumpul ustaz lalu kami pakai mikrofon suruh ngumpul dan kumpul orangnya. Tidak sampai orang 15 orang. Jadi keluarga kita ini luar biasa. Ini kalau dihitungan ini luar biasa jemaah. Ya. Musola jemaahnya sudah seperti ini. Tingkatkan kembali ya iman takwa kita ke Subhanahu wa taala. Karena tolak ukur barometer. Kalau masih ngalami musola ngalami, berarti orang rumah itu orangnya tangkap semua. Ya. Insyaallah nanti hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Itulah terima kasih ya semua pihak. Saya ucapkan mohon maaf atas segala mungkin tutur kata kurang pas, kurang cocok, rasa mohon ampun. Sehari dengan nasrul minallah wa fathun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini kami meminta kesediaannya Pak Erwanda, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, kayaknya tadi kasih parkur dulu. Pergi ke pasar membeli tomat, tomat dijual oleh Pak Mamat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kupayang, Bapak Haji Rudinata SIP, selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Rai Burjayan SAD MH, yang insyaallah yang akan menyampaikan ceramahnya di acara nanti. Semoga kita semua mendapatkan ilmu dan pelajaran yang bermanfaat. Yang terhormat Bapak anggota DPR Franco Escobar Escom, selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Kupayang, Bapak Gunawan Supriyadi SIP beserta istri. Yang kami hormati Bapak Kepala BKSDM Bapak Ardiansyah SHMH. Yang kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Kuningan, yang hari ini diwakili oleh Bapak Ketua RW 12 dan RW 03. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid, Takmir Musola atau Pengurus Musola Al-Hidayah beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Imam Musola Al-Hidayah. Yang kami hormati tokoh masyarakat
alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki kita menuju musola Al-Hidayah ini dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak kita berselawat kepada beliau, semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat yang berada nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Tidak panjang lebar yang perlu disampaikan. Saya berdiri ini mewakili dari pengurus Musola Al-Hidayah. Yang pertama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kerjasama kita, gotong royong kita, sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini menjadi bukti bahwa kita adalah umat yang benar-benar mencintai Rasulullah, dan menjadi wasilah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Yang kedua, bapak-bapak ibu yang saya hormati, yang bapak-bapak ibu berbahagia, walaupun acara ini nampaknya lancar-lancar saja, aman-aman saja, tetapi kami sadar betul ada beberapa kesalahan, ada beberapa kekurangan, dan ada beberapa kesilapan. Kami lakukan karena kami manusia, bapak-bapak ibu. Pepatah mengatakan tak ada gading yang tak tak. Tidak. Waktu kita mengadakan sholat Idul Fitri, kita bersama-sama dan bersepakat untuk melebarkan pembangunan musola ini. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang berahmat Allah, sesuai dengan perjanjian kita, musola sudah kita lebarkan. Dulu batas tiang itu, sekarang sudah lebar. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, semoga yang ikut dalam terlibat di dalam pembangunan musola ini dari awal sampai saat ini, mudah-mudahan mendapat pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan acara-acara yang kita lakukan seperti ini. Jadi bapak-bapak ibu tidak usah takut, yang sudah menyumbangkan atau infak sedekah ke musola ini tetap kami laksanakan, seperti yang sudah mengibakan membuat bibit yang kami lakukan masih tetap kami pakai untuk menghibur yang ada di dalam ini. Jadi amal jariahnya masih tetap berjalan. Nah, perlu juga saya laporkan ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah sekalian, ini tadi sore Pak Haji Zulkarnain sebagai bendahara kita menyampaikan bahwa terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2022 itu uang kas kita itu ada 28.707.500 rupiah. Itu uang kas.
sedangkan sudah terpakai mencapai lebih dari 2,220 berarti kita minus sekitar 11 juta. Nah 11 juta ini kita masih menutang ada 3 dobol. Nah jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sekalian yang nantinya setelah ini mau meminta atau serupa kepada musola, silakan hubungi langsung Bapak Zulkarnain sebagai bendahara atau ketua musola Hidayah Pak Tahun, atau dengan saya sendiri sebagai sekretaris musola. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tadi juga Pak Bendahara menyampaikan kepada saya, dia mengatakan mungkin permohon maaf dia mungkin di dalam pembunuhan ada kesalahan atau ada salah penulisan. Daripada itu beliau tadi memohon maaf yang sebelumnya. Sudah bapak-bapak maafkan. Ya, baik Bapak Ibu, kalau saya pribadi menilai bendahara ini bukannya mengurangi tapi malah boleh banyak menutupi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya rasa itu juga yang disampaikan. Sekali lagi bagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau menyumbang sedekah atau membangun tadi, mari kita sama-sama membangun musola ini dengan infak sedekah kita. Baik teman-teman, itu apa yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan batu, kalau dibuka dengan batu, kita tutup dengan batu lagi. Sungai Musi, airnya jernih, tempat orang bermain ikan. Sekian, terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Kepada Allah kita sama-sama mohon diampunkan. Saya akhiri bila topik wabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah kata sambutan dari kepengurusan musola Hidayah disampaikan pada Pak Irwanda beserta laporannya. Sebelum kita masuk ke rangkaian empat ceramah agama yang sudah ditunggu ibu-ibu, kalau tidak Pak Ustaz Jaya, nama Ustaz Jayanya. Ustaz, informasinya nama Ustaz Jayanya. Jadi kamu dikit kan kok. Lamunnya, jangan kamu dikit. Lamunnya. Di sini kami mohon kesediaannya untuk naik mimbar Pak Ustaz Rabiul Jaya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Lidini kulli wal karihal kafirun wal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayil hadirun
wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Kepahyang, Bapak Haji Zurdinata SPP. Terima kasih kehadirannya Pak. Lebih bermakna majelis kami pada malam hari ini. Agak bergo kami rasa untuk Bapak datang. Agak mengenal majelis. Walaupun kami ini musola, tempatnya di Lebah. Orang mungkin tidak kenal namanya musola Al-Hidayah itu. Tapi dengan Bapak hadir, bahwa musola kami akan lebih hidup. Semoga Bapak selalu sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati, tadi sudah perkenalan kalau kita bersama. Jadi ini Bapak Camat Kecamatan Kepahyang. Nah ini Pak Gunawan. Alhamdulillah di Pak Gun kalau kita. Jadi luar biasa bersama istri tadi datang. Ya. Tidak tanggung bini aja. Punya cinta pada rumah. Aku nanya waktu dia putar ke Pak Idris ke sebelah sini. Pak Bung kata supaya kata apa pejoloknya polo namanya kau nih kata supaya. Sayangnya ndak kayak orang Kepahyang itu. Woi Pak Ustaz, aku tinggalkan katanya mertua di Pasar Ujung, aku tinggal di Padang Mekah. Aku di KTP Kepahyang. Warga Kepahyang tuh jangan diomong cerita sayang kepada masyarakat Kepahyang, Kecamatan Kepahyang. Andaikan ada masyarakat yang digigit nyamuk saudara aku yang habis. Alam terus nama ini. Terima kasih Pak Camat. Kalau dulu Pak masih aku kecil, Bapak aku kan pejabat desa juga kalau dia. Oh kata orang, minggu depan camat datang, kamar-kamar relokan, depan rumah bersihkan. Kan dulu kan camat datang sudah itu. Ini kan ikut tema sudah itu di rumput, pemerintahnya makapi. Ya sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kepegawaian Kabupaten Kepahyang, ngatur pegawai ini termasuk ngatur Pak Camat, hanya Pak Ardian Sahir. Alhamdulillah, tapi masih warga lingkungan. Juga hadir pada saat ini yakni Komisioner Basnas Kabupaten Kepahyang, Bapak Edi Junaidi. Nah, ini Pak Edi ini Pak Sini kok, ini pengurus Basnas, ngurus zakat. Ada orang ngomong apa lah ngurus zakat? Kau tengok Al-Quran, kau tengok jabatan-jabatan lain, tapi jabatan Pak Edi setiap ada di Quran di pokok, setiap ada aqimis sholat pasti lanjutannya wa atuz zakat. Setiap ada kata-kata aqimis sholat pasti lanjutannya wa atuz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Urusan sholat pribadi pada Allah, urusan zakat Pak Edi. Nah, terima kasih Pak Edi, yakni Komisioner Basnas Kabupaten Kepahyang. Jadi tengok-tengok juga warga namanya pensiunan depan kok. Tidak, Pak kalau atau sudah yang selalu kan ada Basnas itu. Iya, usah datang baik, malah di kok. Yakni Ananda anggota DPRD Kabupaten Kepahyang. Ada Pram, kalau singkatnya Pram, ini lebih akrab. Beda, kalau Pram Escobar. Pengurus musola Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu di sana dusun Laman, saya kerabat handai orang sekalian. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah yang kalau kita tengok musola kita dalam besar ini kok tidak. Walaupun ada kurang-kurang dikit-dikit dari kau buyur selesai ini kok. Ya. Terus terang ya sak warga penyumbang kan. Namun kayak liur bedanya sudah. Kita bersyukur malam ini kok kita berlumpuk di Masjid Al-Hidayah ini. Kenapa kita bersyukur? Mungkin ada di antara kita maulid Nabi tahun depan.
dia tidak pacak lagi hadir. Oh, kata orang lanang itu tidak hadir lagi. Kemana dia lah pindah? Pindah kemana? Oh, lama, dia kembali lagi pindah. Syukur kita untuk Allah takdirkan kita di musola al-hidayah ini betul-betul semoga kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini bentuknya sepele, bukan hanya penghias dalam berkalam. Ini perintah Allah yang Allah langsung melaksanakannya. Cuman salawat. Buka Al-Quran di koko setebal koko. Satu-satunya perintah Tuhan, perintah Allah yang Allah juga melakukannya cuma salawat. Kalau perintah yang lain Allah tidak melakukan. Allah nyuruh kita haji, Allah tidak berhaji. Allah nyuruh kita sholat, Allah tidak sholat. Untuk apa dia menyembah dirinya sendiri? Dia malikin nas, ilahin nas, raja manusia, sembahan manusia. Allah nyuruh kita berzakat, untuk apa dia zakat? Dia maha kaya, bahkan diri kita milik dia. Tapi Allah nyuruh kita bersalawat. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim ini, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslim. Banyak-banyak bersalawat. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam itu ciptaan Allah limited edition. Edisi khusus, langsung Tuhan menciptakan. Nabi Adam itu pernah bertawassul menyebut nama Muhammad dalam riwayat itu. Nah, jika begitu menyebut nama Muhammad, Nabi Adam ini informasinya ketinggian Nabi Adam ini 40 zirah, 60 hasta. Dimeter-meterkan kurang lebih ketinggian Nabi Adam ini antara 27 sampai 30 meter. Ikut tinggi Nabi Adam. Jangan sampai menantu setinggi Nabi Adam ini nggak tahu gitu. Nabi Adam itu pernah menyebut nama Muhammad dalam doanya. Terkenal doa Nabi Adam itu sampai kini sering dibaca oleh para ulama. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Ribuan tahun yang lalu Nabi Adam mengucapkan sampai kini para ustaz-ustaz, para imam-imam sering memakainya. Kenapa Nabi Adam berdoa Rabbana zolamna, ya Allah aku telah menzolimi diriku, ya Allah maka ampuni aku, ya Allah kalau engkau tidak mengampuni aku termasuk orang yang merugi. Kenapa dia bilang? Karena Nabi Adam dulu pernah makan buah kuldi di surga, dilempar di dunia itu. Nah, begitu salah di dunia, maka dia namanya berdoa kepada Allah. Datang Jibril. Ya Adam, kenapa kau sebut nama Muhammad? Muhammad kan belum dilahirkan. Jauh di bawah Muhammad lahirnya, jauh di bawah Adam. Apakah dia Nabi terakhir? Nabi Adam Nabi pertama. Tengkur Jibril. Kalau kau tahu kata Muhammad, kau kenal dengan Muhammad, kata Jibril. Apakah engkau pernah bertemu kepada Muhammad? Berkata Jibril kepada Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Ya Jibril, aku tidak tahu siapa Muhammad. Aku tidak kenal. Aku tidak pernah bertemu kepadanya. Apakah dia sebangsa jin atau malaikat seperti engkau ya Jibril, atau sebangsa aku seperti manusia ini? Aku tidak tahu. Tetapi waktu aku berada di surga Allah, di tiang-tiang aras itu, di lauh mahfuz sana, kulihat apabila ada tulisan alif lam lam ha, kata-kata Allah, di sampingnya bergandeng kata Muhammad. Itulah di masjid-masjid kadang-kadang ada Allah Muhammad itu meniru di lauh mahfuz di tiang-tiang aras. Kusebut kata Muhammad dengan harapan Allah mengampuni dosaku. Maka sebagai ulama mengatakan tidak diterima doanya orang yang tidak bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, majelis yang kami hormati, terima kasih kuucapkan atas diperkenankannya aku bertausiah berkalam di mushola kita ini.
Itu tadi ngomong kataku lila guyur-guyur perencanaan tidak tahun ini tahun depan kataku menuju pada masjid. Masjid itu ikrar AIW-nya diatur. Kalau tidak ambil dengan aku AIW, akta ikrar wakaf namanya. AIW itu nanti itu dibuat 4 rangkap. Salah satu dua rangkap itu tinggal satu di Kemenang, satu di KUA, satu dipegang di sini oleh wakif. Oleh namanya ada wakif, ada nerimanya, ada namanya nazir. Panitianya, jadi panitianya tidak bisa satu orang yang nerimanya, harus orang 4 minimal. Kegunaan dijelaskan di situ. Andaikan hilang surek-surek di desa, surek-surek di lingkungan, tidak tahu kan orang yang meninggal itu, arsip negara ada di KUA. Maka dia tidak bisa diganggu gugat lagi kalau sudah masuk AIW, akta ikrar wakaf, atau namanya hibah bisa juga dua atau bisa wakaf bisa hibah. Itu ada belangkonya Pak, tinggal ngambil ke KUA, ngambil kartu beli, aku kasihkan itu gratis. Tapi ini tahun depan. Itu tentang menjawab usaha. Tapi kalau tidak mendirikan itu jadi masjid Pak, diingat rapat yang lingkungan perlu, jangan tidak rapat. Kalau aku takut jadi masjid, kita Jumatan sekali itu rami yang pertama. Yang kedua, rami. Yang ketiga, khotib tidak datang. Siapa khotib? Serah kita mau pindah kakek. Ini jauh katanya, tidak bisa itu. Harus ada yang standby. Kataku tadi, kali ini kataku, aku siap latih untuk khotib. Dengan syarat dua syarat, 3 syarat. Pertama orang Sunda, yang kedua baca Quran, yang kedua baca Indonesia. Mengaji tidak baca, membaca udah baca, maka satu payah udah berarti. Udah baca Pak Ustaz kata. Ngaji tidak baca juga katanya. Sunda jadi khotib. Nanti kau. Sampai kau. Baik, itu tentang cerita Nabi Muhammad SAW. Anak-anak ada anak-anak di sini. Ada yang masih SD? Ada. Yang lanang masih SD dong? Yang tino yang masih SD dong? Ceritanya Cik Iko nak. Iko itu anak-anak dulu. Sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum lahir itu kan cerita Maulid, ini kan kelahiran. Ada tentara Abraha, tentara bergajah nak hancurkan Ka'bah itu. Abraha itu tentaranya bukan naik kain wajah, karena sudah naik gajah. Peristiwa yang hebat. Maka Allah turunkan burung ababil menghancurkan tentara Abraha. Tempat hancurnya tentara Abraha sana, di dekat Arafah sana, disebut sekarang yakni lembah namanya Abraha. Dari zaman Nabi sampai kini di tempat itu tidak ditumbuhi namanya dengan rumput, walaupun namanya sepanjang kelinci tidak tertumbuh rumput gersang segersang sampai kini. Hingga turun firman Allah waktu peristiwa itu dalam Al-Quranul Karim itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang hafal kasih di 10.000 anak. Apa? Nanti coba. Kasih mi. Ayo coba. Nah, di situ aja jadi. Ngaruh situ, ngaruh situ. Punya duit. Yang pertama sebelum bapak itu sebelum kau baca, kau sebut siapa nama kau? Nama kau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Abid. Abid atau Habib? Abid. Saudara Abid akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Abid kelas berapa? Kelas 6. Sekolah di mana? SD IP. Dulu tuh nak. Kira ada orang kan ada SD Gol itu ada kan? Ada SD 1. Ada SD IP. Kira kan? Kata orang SD 1 makan kue kutu. SD 2 makan sambal lada. SD IP. Nah baik, baca firman Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
setinggi apa ilmu, kalau tidak berani tampil macet dulu. Ya, cuma itulah nyala-nyala ke orang lain. Itu namanya imam itu salah. Cuma tahu tidak. Siapa imamnya? Jadi singkat, Nabi Muhammad ini sebelumnya dilahirkan Arab itu dalam keadaan jahiliyah. Bahkan kalau aku ceramah di dusun-dusun, kini ada satu dusun itu sebelum aku sampai kata orang tuh tak sampai, kena mobilnya tegak yang ibu-ibu baju seragam tu kan, baju seragam dibeli kadesnya umur pun itu. Misal beli kades baju seragam pakai lepuk musik tempeleng itu nah, ada kan apa ada. Tanpa dulu ada gendang yang paling kecil itu tidak kue rumput itu komandannya. Kalau yang kecil itu kan ditepuk ibu tepuk duluan tang 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 tang. Mulai yang lain kan dung 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 gitu kan. Lah mulai ada satu ibu maju ke depan pakai main musik kau pulau itu. Lahir Nabi Muhammad tanggal 12 Isnin tahun Gajah Rabiul Awali, cocok dengan 20 April bulannya 571 Masehi. Ayahnya dan ibunya, ayahnya meninggal umur 6 tahun. Jadi yatim piatu umur 40 membawa petunjuk umur 63 tahun yang pasti. Sebenarnya itu bukan lagu, itu tuh catatan kelahiran Nabi Muhammad. Baca baik kita tulis elo-elo, ini dah kita nyanyikan. Lahir Hajina tanggal 12. Bisa baik, lahirnya Pasama tanggal 13. Isnin tahun Gajah Rabiul Awali. Ayahnya wafat, ia sudah dewasa. Ini kepala dasar yang banyak. Bisa jadi begitu ya. Itu tentang itu tentang tanggal lahir itu. Lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal, tahun-tahunnya ya, kan? Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Ayahnya meninggal Nabi. Waktu aku SD dulu peningnya lagu itu. Guru agama aku dulu tuh suruh maju ke depan wajib apa? Weh, guru dulu kan gak ada seganas Pak Camat. Ganas nian guru aku maju ke depan isi iko kali iko teh mudah. Tulis iko buyan dulu boleh dicari-cari. Ya. Itu dulu. Jadi aku ngapal lagu iko kau. Pas sudah ngapal model itu di rumah, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Aku panggil ayu yuk nian, tak lagu iko cekola, cekola, kata ayu aku. Salah, tidak, cekola benar. Tak masuk, ayahnya meninggal, Nabi belum lahir. Berarti Nabi Muhammad kau masih dalam perut emaknya, Abdullah meninggal. Alangkah sedih Aminah kau. Tidak percaya sedih ibu cubalah hamil laki-laki. Kau tidak percaya maksud aku buktikan, tapi jangan mereka buktikan. Ya. Yang ngasih nama Muhammad kau datuknya yang ngasih nama. Kalau bulan-bulan Arab ini kan mulai pada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, masuk lagi Muharram. Aku dulu pernah jadi guru MTS. Kalau ada murid di absen itu, namanya Ramadan pasti lahir bulan puasa. Nyotino Ramadani. Ada orang pas lahir rayo, tempat rayonya dikasih nama Idul Fitri. Ada orang nama Idul Fitri. Ada orang kadang-kadang rayo ke-7, Pak Ustaz kue lah mulai habis. Tanya ke datuknya katanya. Tuh katanya siapa nama anak pukul lahir. Ladang sino, ladang pas lah ini bulan Sawal namanya. Anak pendek itu panjang dikit Sawaludin. Udah belum ya udah dikau kan. Jadi lahir Muhammad ini udah dimulai. Kira-kira. Jadi singkat cerita lahir Monaco di Arab waktu itu, yakni sistem kepala itu. Abu
Abu Lahab itu nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Kenapa dipanggil Abu Lahab? Orangnya besar, tinggi, ganteng, belaga, hidungnya mancu. Bahkan kalau kita sholat, Bu, sunnah, Bu. Kalau kita sholat yang wajib kena tempat sholat itu kening gitu. Itu wajib kena tempat sholat. Tapi sunnah bahkan hidung kita sampai tempat sujud. Kalau orang Arab begitunya sujud, hidungnya otomatis langsung kena tempat sujud. Kalau kita harus ditekan dikit. Karena kita kan agak-agak itu kan. Abu Lahab ini bisa dikira. Bini itu dipanggil Ummu Jamil, ibu kecantikan. Belum mati Ummu Jamil ke Abu Lahab, kau sudah Allah tetapkan kau masuk neraka. Dengan turun firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Ada anak-anak yang apa? Tabbat yada 10.000. Apa? Maju. Kunci goi habe. Waalaikumsalam. Panggilan. Mizan. Saudara Mizan, siap engkau membacakan firman Allah tersebut? Apakah engkau dalam keadaan sehat? Tanpa tekanan dari pihak manapun? Siap? Bila engkau berdusta, terus saja pasal 345 junto. Nah, coba baca. Ya, baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 10.000 tunai. Alhamdulillah. Jadi Abu Lahab walau masuk neraka setiap hari Senin ingat kalau masuk hari Senin siksanya ditunda Allah, tidak disiksa hari Senin. Ngapa hari Senin tidak disiksa? Karena dia senang kelahiran Muhammad. Dari mana dia senang ceritanya cik? Dia panggil budaknya dulu zaman budak. Aminah akan melahirkan anak daripada saudaraku Abdullah. Kau cek wahai budak aku, ada budak yang minum, kau cek kebutuhan Aminah. Makan, minum, kesehatan, kau cek, kau periksa dia. Tapi ini, kalau lahir dari rahim Aminah Kak Tino, kalau lahir Tino, kau ambil bayi itu, kau kubur hidup-hidup di padang pasir. Ekstrim perintah Abu Lahab. Tapi kalau lanang, kau balik ke aku, laporkan dengan Abu Lahab saja mau menerima kalau laki-laki. Cemaslah budak, jangan yang Tino. Nak bermudio kalau orang nyuruh. Sudah itu lahirlah Muhammad Kolana, kasih nama oleh datuknya Muhammad, balik budaknya ke melapor. Wahai Tuhan, sudah lahir diberi nama Muhammad. Atau Abu Lahab. Oh, Abu Lahab tidak benci. Dia benci itu setelah Muhammad menjadi nabi. Sebelum Muhammad menjadi nabi senang. Bahkan waktu melamar Khadijah dulu, Abu Lahab itu menawarkan hartanya untuk Muhammad. Muhammad tidak kalah. Umur 25 masih senang. Oh, senang dari itu wahai. Mulai hari kau wahai budakku, kau bebas. Engkau orang merdeka. Ku bebaskan seorang budak karena aku senang kelahiran Muhammad. Ambil unta-unta aku. Ambil domba-domba kita sembelih. Kita berhalakan. Undang waktu Pak Camat, undang kalau. Cerita itu kan yang peringatan itu kan. Datanglah waktu jadi tahu di malam itu. Ya, aku ngomong ke Pak Biasa tadi, kataku kita pindah ke dulu Pak Biasa. Kenapa? Aku ke wabu. Kenapa kok Ustaz? Kenapa kok pakai wabu? Bau mati. Jadi dengan begitu, karena dia senang kelahiran Muhammad, maka setiap Senin Abu Lahab kok ditunda siksa. Singkat cerita, kebiasaan orang Arab Pak, kalau lahir anak, kebiasaan orang Arab disusui orang lain. Ini kebiasaan orang Arab pada masa itu. Aku waktu lahir anakku dulu ada kawan-kawan aku bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, alhamdulillah, syukurillah.
Kabarnya Ustaz mendapat tamu, ya alhamdulillah, menyambung jurai kata kami. Lahir anakku laki-laki. Bagaimana Ustaz? Kita laksanakan seperti Nabi Muhammad. Zaman-zaman Nabi dulu disusui orang lain tidak kumasam, sikok bagi dulu. Dia lagi aku dewek nyusui, pacau. Nah, jadi singkat ceritanya Nabi Muhammad tukang susu namanya menyusui Nabi Muhammad itu masih kecil, namanya Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya Halimatus Sa'diyah itu kabar lain daripada kitab-kitab itu, kitab-kitab tarikh tentang Nabi Muhammad ini. Tidak galak Nabi Muhammad. Ibu-ibu susu dari kampung lewat depan rumah Muhammad, kok liwet baik, orang tidak mampir. Ngapa orang tidak mampir? Karena keluarga Muhammad miskin, anak yatim bak dak do lagi. Rupanya bu, kalau kita miskin kok, bukan dulu, bukan kini, sebelah mata orang kita. Kadang-kadang bermerek depan rumah kita, keluarga miskin. Anak-anak kita main situ, namanya anak masih kecil, SD, kelas 4, kelas 3. Woi bro, ngapa katanya? Aku di rumah kau ada tulisan keluarga miskin. Kau miskin ya? Mutunya ini kok perasaan kok makanya ya Allah ya. Sebenarnya tidak sanggup aku dengan merek itu. Tapi kadang kami waktu sahur puasa kemarin Pak Ustaz, untunglah vaksin hadiah minyak goreng. Tidak pernah meminjau kami Pak. Rupanya kalau kita miskin, kadang-kadang kita tengok ada ibu-ibu rewang, tahu rewang bu? Orang hajatan, orang umum-umunan, ngagok, nanti kari-kakan anak itu tuh nah, Pak Haji. Kini kan model kan ada meja pendek tuh, meja pol. Meja osin, itu kan, ya itu kan penuh kue itu kan. Bermacam-macam datang ibu-ibu bawa ayam dulu, ikut lip COD. Kue belaga nian. Assalamualaikum, bawa bantuan di kau kan hari-hari masalah kan. Assalamualaikum, maaf jam lambat. Pakai kenal tupika-tupiki kan ya. Iya jen, tidak apa-apa. Aduh, kelak kerja makan minum. Aduh, alhamdulillah terima ya jen ya. Pas ketemu masih tetangga, masih ada bau sana namanya orang itu masih kerabat menantu. Laki itu masih agak besana kayak ibu ada, walaupun sana tidak jauh. Karena keadaan tidak datang malu, tidak datang apa yang dibawa, cuma bawa bregek kelapa. Assalamualaikum Mayu, tidak ada yang dibawa. Minumlah. Kata terasonya, pas balik ke rumahnya, baskom dulu atau kamu kan baskom kan, yang kebek-kebek kayak kaprak meja kadang-kadang sampai rumah mantap dia lagi ingat kak. Kalau sana kakak hajat lagi tidak kan kundak datang kalau tidak bawa bulu. Maksudnya bawa ayam dan juga singgung pernah anda. Ya kita cerita di Halimatus Sa'diyah. Dalam perjalanan pulang ke kampung Halimatus Sa'diyah terjadi satu insiden. Kapilah sebelumnya membawa bayi susuan itu sudah lewat duluan. Halimatus Sa'diyah beserta keluarga membawa Muhammad ini terlambat karena ontanya ini cengkol. Maka dia ketemu seorang saudagar tuan yang punya sebuah sumur perhentian. Wahai tuan, tolong kami tuan, tolong tuan. Untuk unta kami, bayi kami, bekal kami jalan perjalanan masih jauh. Berikan kami air tuan dari sumur tuan. Apa kata tuan itu? Ya. Sudah tidak ada lagi air. Berpuluh-puluh kapilah sudah lewat sini seluruhnya ngambil air. Tidak ada airnya lagi. Jangan kalau untuk kau ustaz belum dapat. Lu bukan gitu. Kasihlah. Nah, jadi singkat cerita, maka dengan begitu keajaiban mulai terjadi, sumur yang tadi kering hidup berisi. Kulanjutkan cerita ini. Dalam kasuhan Halimatus Sa'diyah kejadian mulai terjadi. Salam maaf bu, Iko minta maaf kalau salah kisah, salah bertuturnya. Aku bu terus terang baik belum pernah menyusui bayi. Lihat kataku pacaman. Jadi ceritanya kata orang yang bisa menyusui bayi itu orang yang punya anak bayi.
Berarti Halimatus Sa'diyah punya namanya 2 bayi. Satu bayi anak kandungnya, satu bayi susuannya bernama Muhammad. Herannya, menangis kedua-duanya, menangis Muhammad kecil, menangis anak kandungnya, diambil Muhammad pertama untuk disusui. Muhammad tidak mau, dia tutup mulutnya rapat-rapat. Tidak muat. Dipaksa-paksa dia tidak mau. Tutup mulutnya. Anak Halimatus Sa'diyah masih nangis. Diturunkan Muhammad, diambil namanya anak Halimatus Sa'diyah pertama, menyusu anak Halimatus Sa'diyah. Muhammad yang tadi nangis langsung diam. Dia tidak nangis, dia tahu kawannya sudah disusui. Sudah kenyang anak kandungnya, diturunkan, diambil Muhammad nomor 2, baru Muhammad galak. Muhammad hanya mau menyusu kepada Halimatus Sa'diyah setelah anak kandung Halimatus Sa'diyah. Karena berulang kejadiannya, Halimatus Sa'diyah berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, masih kecil kau Muhammad, masih bayi kau Muhammad, elok rangai kau, aku salut ke kau Muhammad, salam takzim aku kepadamu ya Muhammad." Masih bayi bayi Muhammad, Halimatus Sa'diyah sudah kagum karena eloknya rangai. Tapi Muhammad dulu, Muhammad kini usah cayo itu. Muhammad kini nama baik Muhammad, hendak itu kata nyusu, belum tertang, muntah keluar. Muhammad yang ini, nama Muhammad dulu baik. Singkat cerita, dia lagi main-main, Muhammad umur 6 tahun main-main di padang pengembalaan bersama anak Halimatus Sa'diyah. Datang malaikat belah dadu Muhammad. Anak Halimatus Sa'diyah nengok cemas, berlari-balik. Ini pembersihan hati yang pertama. Ternyata penyakit kita yang terbanyak dari hati. Orang yang berruko, kau yang demam, berjualan, berdampingan orang yang pelaris, kau yang angin. Ya. Kadang-kadang orang yang dilantik, kau yang pusing. Aduh, sulitnya orang itu. Kadang-kadang orang muji orang lain, misalnya puji, oh kadang itu Pak Edi Junaidi yang ketua Basnas, saya kecil-kecil, mendulu lah. Dia ngomong yang dulu lah, tidak ada orang tidak punya masa lalu. Kalau engkau mencari sahabat, engkau mencari teman, mencari kawan pengurus Mushola Al-Hidayah ini, seorang yang tidak bercacat, tidak beraib, tidak mempunyai kelemahan dan kekurangan, orang yang maha sempurna, selamanya Mushola Al-Hidayah tidak akan pernah punya pengurus. Mencari orang yang maha sempurna, nak lengkapnya. Hendaknya keceko, hendak kau, coba kau. Mundur juga, ini ngotot. Nah, jadi singkat cerita, dengan peristiwa itu kalau mau dia balik ke emak. Takut hari itu balik ke emak. Ali kau ketemu ke emak berpelukan dengan Aminah, wahai ya bunaya, wahai anakku, balik kau nak iyo, emak berpelukan emak. Besok kita ziarah ke kuburan kau nak. Kita tengok makam Abdullah, diajak besoknya untuk kuburan Abdullah. Sudah ketemu kuburan Abdullah itu, sudah ziarah kubur, nyobali. Baru berapa kilometer, nyobali model itu, di tengah jalan Aminah kau jatuh sakit dan meninggal di jalan. Baru sehari ketemu hari kedua. Itulah jadi yakin peyatu sejak masih kecil. Oh saru Muhammad. Tinggal ke datuknya. Datuk tinggal ke mamanya. Maka mamanya ko saro, maka Muhammad ko menggembala domba, berdagang, Muhammad ko berdagang. Oh, dia berdagang yang jujur. Kabar dalam risalahnya dulu dia tidak tawar-menawar. Konsep berdagang Muhammad dipakai oleh mall. Tidak tawar-menawar. Bemerek, ini sekian, di KW, tidak. Orang luar pakai. Kenapa dia lari semula itu? Ini sekian, ini bagus, ini sudah kualitas barang bagus, ini barang lama. Muhammad berdagang. Jangan dipikir Muhammad pedagangnya kecil-kecilan, entrepreneur, ekspor impor. Umur 18 tahun Nabi Muhammad sudah 8 kali keluar negeri. Bukan di kekalangan. Kalau punya dagang kekalangan, sungguh-sungguh lagi. Kecilnya Nabi Muhammad, itu jangan main. Sam, Syria, Palestina, Yordan, keluar negeri, tidak tanggung-tanggung.
Nabi Muhammad pakai kopi, tidak. Ada kopi di Arab. Ya. Umur 25 nya nikah. Akan dibantu Abu Lahab tentang perkawinan kata Muhammad, tidak mama. Duit aku cukup. Berapa Khadijah itu? Khadijah waktu itu tino tua. Setua-tua tapi masih belaga, umur 40 tahun janda kayu. Berapa kekayaan di Khadijah waktu itu? 3/4 dalam kota Mekah itu milik Khadijah. Kumpulkan seluruh kekayaan namanya di Makkah itu, termasuk barang dagangan dan onta-onta, dikumpul diuangkan begitu. 3/4 yakni Makkah itu milik Khadijah. Kalau ada orang kaya di Kepayang, setengah lebih Kepayang kau punya seorang janda, gimana kekaya di orang itu? Setengah lebih Mekah itu Khadijah punya. Banyak orang yang melamar Khadijah, tapi dia tolak dengan arif, sudah. Tapi oleh Muhammad dia selalu bukan karena hartonya, tapi dia yakin ini orang membawa kebaikan dunia akhirat karena akhlaknya. Oleh karena itu milih menantu jangan silau dek kini, tengok akhlaknya. Dia 20 menantu, pacarlah menantu, mertua daripada anak kandung, aduh. Tapi ada 20 menantu, dan penengoknya lain, sertifikat rumah mertua. Menantu itu, oleh orang mana tuh pensiunan depan. Nah, jadi Muhammad nikah berapa mas kawinnya? 40 ekor onta merah. Kalau kini onta merah itu yang paling murahnya, agak kecil tanggung model itu, layak sembeli, itu yang paling murahnya harganya 50 juta. Kalau 40 ekor 2 miliar. Mas kawin Nabi Muhammad 2 miliar. Ada ibu-ibu di sini mas kawinnya 2 miliar. Menapu dulu seperangkat alat sholat. Nah, tentang nikah, nikahnya sama. Kita anak-anak kita nikah lah. Itu sudah ada zaman jahiliyah dulu, zaman sebelum Nabi dulu, itu dipakai oleh Islam. Ada yang dibubarkan oleh Islam, pernikahan zaman Nabi itu tukar nikah istri. Zaman jahiliyah ada, ngobrol-ngobrol malam-malam di lapangan. Gimana kita malam? Itu kan jadi. Berapa lama 3 hari jadi loh. Itu zaman jahiliyah ada. Kini itu diharamkan. Singkat cerita namanya, kalau zaman-zaman aku dulu nikah, itu manten itu pakai inai. Tahu inai kan Pak Haji? Ada inai itu kan. Tapi inai dulu tuh beda dengan kini. Diambil ke ayu-ayu, waktu ada batangnya namanya di halaman sana-sana itu kan ada jeruk diambil oleh itu, dibuang tengahnya, aku tengok cak itu tuh kan kayak ada poros tengah itu kan dibuang itu, digiling kayak ayu itu halus-halusnya, dicampurnya aram tak lagi pun digiling, udah itu dipasang juga. Kau udah seminggu lagi nak nikah, kepayang, pasang lain naik, pasang ini. Udah jadilah aku kata pula kakak, tangan aku nih kataku itu bukanlah, nggak mulai kering, kau jadilah aku. Kita tambahin tembakaunya, disiramnya tembakau. Lah kata aku nggak poyo, kalau cuma kuning, kata orang kalau cuma kuning, kau udah bujang lagi. Pantang itu masalah. Kini tidak perlu pakai lagi itu, kini namanya hiena. Apa hiena namanya? Apa namanya? Hiena ada tuh. Hiena tuh aku tengok model-modelnya elok-elok dengan pagi. Aku pernah bertemu kawan, pas rumah kawan tuh ada ketemu anak yang galak begini tuh. Dari mana kau? Ada Pak Ustaz yang Pak Ustaz pasang hiena anak kau masih anak om kau. Kalau masih anak kamu itu siapa model? Iko apa? Tak keluar dari satu buku. Dia kan gambarnya. Yang model Iko. Yang model Iko elok kok. Iko kalau edisi khusus agak rumit kok Pak Ustaz. Iko agak lebar siko sampai di siko sampai di namanya di siko-sikonya kok. Berapa yang model Iko? Yang Iko 600 Pak Ustaz, mahal itu. Yang model Iko 500 katanya. Masuk yang model Iko 600? Iya, memang situlah iya Pak Ustaz. Untuk orang nikah, untuk manten kok iya. Oh iya, nanti 600.000 cuma masang inai. Ustaz ceramah itu sampah. Masuk Ustaz kalau itu tukang inai itu kan? Kalau nih kalau cerita kan. Jadi Muhammad ini kakek Khadijah jago, dia mulai.
Enak dikali Khadijah itu. Khadijah ini cantik ala belakang. Singkat cerita pas sudah itu umur namanya 40 diangkat menjadi nabi. Terkabulkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul terdapat uswatun hasanah. Uswatun hasanah contoh suri tauladan. Nak niru hidup ni jangan niru siapa-siapa. Jangan niru Ustaz Jayan. Jangan niru namanya Pak Haji. Jangan niru namanya Pak Ketua RW. Jangan niru Pak Rohim. Tapi niru Nabi Muhammad. Ya, uswatun hasanah. Siapa yang niru Muhammad ini? Liman karena yarjullah, orang yang berharap bertemu kepada Allah. Wal yaumal akhir, dia yakin ada hari akhirat. Selama namun di dunia ini paling kita 100 tahun. Tapi di akhirat ribuan tahun di alam barzakh. Kalau orang mati malam itu dikubur besok, kiamat kau 500 tahun lagi, 500 tahun lagi di alam barzakh. Kalau kiamat kau 1000 tahun lagi, orang yang dikubur itu 1000 tahun lagi dikubur. Berapa lama di dunia? Di masa ribuan tahun di surga abadi selama-lamanya. Ya, ini Nabi Muhammad. Wa zakarallaha katsira. Orang itu banyak mengingat Allah, berzikir. Kita kan di alam kubur tidak lagi sholat, tidak lagi puasa. Apa yang dilakukan di dunia sampai akhirat berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dibuka Allah hijabnya situ tapi tinggal kau aku. Jadi sebuah istana di surga. Siapa yang membangun musola atau masjid di rumah Allah ini sebesar sarang burung dara, maksudnya kau bantu semen segenggam sebesar tinju, Allah bangun sebuah istana di surga. Maka kini kalau ada harta jangan pernah kita tinggalkan, ikut berlomba membangun rumah Allah ini. Matilah kita kelak, hancur tulang belulang kita, sudah menjadi tangan hitam. Musola pasti dikatakan mengalir pahala kepada kita. Tuhan katakan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu asarahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang mati itu, dan kami tulis ma qaddamu wa naktubu ma qaddamu asar, dan kami tulis bekas-bekas peninggalan mereka. Kalau panitia pada bangun masjid itu jangan pernah tidak ikut. Sisihkan hartamu, yang kau makan kau habis. Berapa? Tapi kalau pakai lelang-lelang model itu, pesan aku yang adokan 1-2 masjid kan dilelang-lelang. Pesanku kalau nyumbang 5.000, 10.000 jangan dikeras-keraskan. Lah orang malu. Itu Pak Mas 2.000. Malu. Ya, walau rumah kok dan asal. Tulis pun. Apa yang ditiru Nabi Muhammad? Cara tidur, Muhammad tunjukkan. Cara tidur model itu. Doa sebelum tidur model itu. Mimpi Pak Ustaz, Nabi Muhammad menunjukkan bukan kita. Kalau mimpi yang elok, ibu-ibu pernah tidur? Pernah? Ada di sini yang belum pernah tidur? Ada yang pernah mimpi? Pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad? Aman aku belum? Terserah, banyak orang berdoa. Imam Syafi'i itu umur 9 tahun sudah bertemu bermimpi kapan? Tidak mudah. Kalau ibu-ibu kelatu besok lusa malam ini bertemu bermimpi, dia berkata, Ana Muhammad ibni Abdullah, Ana Muhammad Rasulullah. Maka bersyukurlah pada Allah, sujudlah malam itu bahwa benar kau ketemu Nabi Muhammad. Tidak banyak orang ketemu Nabi Muhammad. Seluruh setan iblis itu tidak Allah izinkan menyerupai Nabi Muhammad. Kalau engkau bermimpi bertemu pada Muhammad, bersyukurlah pada Allah. Beribu penghafal Al-Quran, beribu pemimpin pondok pesantren sampai menangis berdoa, pertemukan aku ya Allah dalam mimpiku dengan Nabi Muhammad. Tidak seluruh orang bisa ketemu, Pak. Aku ketemu Muhammad, Pak Ustaz. Muhammad mana? Kalau sudah soal Muhammad, kalau Nabi Muhammad betul. Akan ibu-ibu mimpi tidur, mimpi yang buruk, kau mimpi buruk, Bu. Gue kata orang, Pak Ustaz, kau mimpi apa? Gue Pak Ustaz, ayu bilang ngerinya lah, curhat Pak Ustaz ini. Mimpi apa ayu kan? Ikona orang sebelah pun yang ngacau pikiran ayu kok. Lama pun orang sebelah ngacau kan? Ayu hilang selop sepiau. Kata orang laki kau sedang digoda orang. Ini nama Pak Ustaz. Itulah kakak pun belakangnya tuh
besar tinggi bahkan kalau BKDPP gitu. Luar biasa. Assalamualaikum. Mimpi yang buruk kalau mimpi dikejar anjing, mimpi yang kita tidak senang malam itu, pesan Nabi berpaling ke kiri, nengok ke kiri, ucapkan ta'awuz. Bacanya doanya ta'awuz. Ta'awuz itu model mana? A'udzubillahi minasyaitonir. Meludah dikit gayanya baik. Model itu serahkan kepada Allah. Allah yang memegang ketakutan, Allah yang membantumu. Kalau mimpi lo berpaling ke kanan, ucapkan alhamdulillah. Mimpi diatur Tuhan, ditunjuk Nabi Muhammad. Tapi jangan ceritakan hedar-hedar mimpi itu. Masuk WC itu ada. Masuk WC itu sunnahnya kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau apa doanya baca doa, bacanya di luar WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pas keluar bacanya sudah di luar kaki kanan. Alhamdulillahilladzi asabani wa afani. Itu doa-doa gitu. Doa masuk WC kok boleh tidak? Namanya aku baca sudah sholat, tidak boleh. So doa masuk WC gitu. Ya tuh. Aman nambah Pak Ustaz serangan kadang-kadang tidak tahu kiri kanan yang masuk dalam berkelojok. Yang itu darurat. Apa? Nabi Muhammad berkasih sayang. Selaku suami paling elok suami Nabi Muhammad. Ada yang nanya ke aku, Pak Ustaz nanya dikit. Ngapa lanang itu dilebihkan pada tino? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apa bedanya? Kan itu sama-sama jualan. Kadang-kadang banyak rambo di toko kalau kakakmu. Taruh rambo, yang nunggu toko sampai rumah kadang rambo yang masak. Udah, mungkin mancing, baik. Mancing. Minta maaf ya. Ngapa lanang? Kataku pada itu. Kalau dulu kita cerita itu. Aku sampaikan kini ke ibu-ibu. Kalau ada penghasilan ibu-ibu pedagang, petani, apalah bisnis ibu, penghasilan ibu-ibu itu mutlak punya ibu, tidak ada hak laki dikit pun. Aku sampaikan kini, mutlak punya ibu, tidak ada hak laki dikit pun. Tapi kalau ada hasil usaha laki, itu ada hak ibu-ibu. Tapi kalau ibu-ibu ada usaha, memang mutlak punya ibu. Dari hasil ibu itu beli minyak sayur, ibu beli ikan, ibu beli cabai, ibu goreng ikan itu, ibu sambal, hidangkan ke suami dan anak-anak. Allah telah menulis bagimu sedekah. Maka kalau kau tidak isi, kau banyak bersedekah. Kalau kau tidak keluarkan, kau tidak bersedekah. Kenapa kami lanang dilebihkan? Kalau ada dosa laki kita berdosa, apapun dosa laki, bini tidak bertanggung jawab di mahkamah masar. Tapi Pak, apabila ada dosa bini kita di mahkamah masar, suami bertanggung jawab. Itulah kami ini dilebihkan. Kami bertanggung jawab dosa bini kami. Ini. Iko Pak Rohim aku sampaikan hasil pertemuan kita waktu lalu. Aku sampaikan nama di Musola Al-Hidayah. Kalau ada ustaz ceramah di Musola Al-Hidayah ini, ada ustaz ceramah, enggak praktik, enggak gusti, siapa lagi ustaz dari Payang? Ya. Siapapun ustaz yang ceramah di Musola kita kok, kalau ustaz itu minta bayaran maka itu dosa. Kalau ada ustaz ceramah di musola kita kok ustaz itu minta bayar maka itu dosa. Tapi kalau ada orang undang ustaz tidak bayar, dosanya berlipat. Nabi Muhammad itu apa yang dikatakan? Imam sholat, Nabi Muhammad itu kalau yang imam, ayatnya agak pendek, dia nengok jamaah. Itulah saf, rapat dan lurus. Bukan hanya nengok kiri kanan. Kalau ada jamaah sholat tua, orang tua itu kelep, kadang-kadang lalu salah. Kadang-kadang ada orang tua yang super sibuk. Siapa tahu ada tamunya di rumah. Iko imam setengah al-baqarah yang tahu. Yang terlarang dalam sholat, tidak boleh sholat ini sudah sholat ya. Tidak boleh sholat itu yang sudah menahan buang angin
atau membuang air yang sudah stadium 4 itu tidak boleh. Ya kadang-kadang kita ini pas sudah wudu, sudah takbir, nyut yang Allahu Akbar, nyut yang Allahu Akbar kabiro. Atau kita baca Allahumma baini wa baiti. Terus kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nyut lagi. Allahu Akbar. Pasrahkan tubuh jadi bila akhir Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bukan irama, nah jangan sampai ngeluh hari ini. Tahiyat atau dengar tahiyat salat itu. Assalamualaikum berarti Allah nak hamidul majid tawud. Ayat itu sudah sah tadi. Nabi Muhammad tidak mengajarkan model itu. Kita tengok nih Pak Camat selama ini Pak Camat kan bawa istri. Aku malah tidak. Kita cek. Ibu-ibu ini ada yang masih punya laki. Apalah janda kalau itu? Tidak kan? Ada yang masih punya. Khadijah itu pilihan Allah. Nyo tadi kayu rayo. Cek mana sikapnya ke lakinya kita cek Pak. Cek mana bini kita. Aku cek aku simak juga bini aku. Nabi Muhammad itu kalau balik malam berdakwah sampai di rumah dia ketok rumah Khadijah. Rumahnya itu tidak bisa 4 kali 6. Sampai makamnya ini pun di kuburan di Masjid Nabawi itu ketok pintu rumahnya dibuka oleh Khadijah pintu. Maka Nabi itu duduk, begitu duduk Khadijah itu ke belakang, diambil baskom, isinya air hangat-hangat kuku, diletakkannya dekat kaki Nabi Muhammad, diambilnya kaki Nabi Muhammad, dicucinya tapak kaki suami, dilap dengan kain yang lembut seperti anduk. Model itu Khadijah memperlakukan laki. Bapak-bapak pernah bini gue itu? Membini aku belum, sama wajib. Nah, wajar Khadijah itu pilihan. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu balik, dia tengok Khadijah sedang menyusui Fatimah. Fatimah masih bayi. Fatimah itu masih bayi. Begitu Fatimah itu namanya diambil Muhammad dari gendongan Khadijah, dia namanya ditidurkannya. Muhammad itu Khadijah itu duduk, Nabi itu di lantai, mereka pegang lutut bini itu. Khadijah itu di balung, kata kami aku balung itu. Apa ya di paha bini itu jadi dia letak tangan oleh itu dia letak oleh Nabi. Wahai Khadijah, dulu engkau wanita terhormat, sekarang engkau miskin bersamaku. Apakah engkau menyesal bersuamikan aku? Tidak, wahai aku bukan miskin. Aku bukan menyesal jadi istrimu. Kenapa engkau menangis? Yang tangiskan aku takutkan adalah nanti kalau aku sudah tidak ada lagi di dunia ini, dia tahu umurnya lebih tua. Aku sudah wafat wahai Rasulullah. Aku takut risalah penyebaran agama Islam ini belum selesai. Andaikan itu terjadi wahai Rasulullah, engkau butuh membuat rakit, perlu pemuat dalam rakitmu. Engkau tidak dapatkan kayu untuk memuatkan namanya perahumu, maka gali kuburanku, ambil tulang-tulangku wahai Rasulullah, ikat di perahumu supaya dikuat untuk kau menyebarkan agama ini. Begitu Khadijah itu berkata kepada Muhammad. Minta-minta kita kok cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Minta-minta kita kok senantiasa gemar melaksanakan berselawat kepada beliau, gemar melaksanakan sunnah-sunnahnya. Soal firqah namanya beda-beda pendapat, tak usah kita kembangkan. Tidak sudah gitu Pak. Di luar sana banyak sekali maulid tidak maulid, maulid tidak maulid. Ada orang ngomong apa kamu maulid? Pernah Nabi itu melaksanakan maulid tak? Belum pernah Nabi itu maulid. Kau pernah dengar sejarah Nabi buat hari Senin tak? Ditanya sahabat, kenapa engkau berpuasa hari Senin wahai Rasulullah? Dijawab Rasulullah, karena hari Senin aku lahir. Tiap Senin yang melaksanakan kelahiran. Kalau tidak pernah dilakukan Nabi, maka aku tidak melaksanakan. Baik, kau pernah dengar Nabi azan? Seumur hidup kau buka kitab-kitab kau. Nabi itu belum pernah azan. Kalau Nabi tidak pernah azan, apa kau benci baru azan? Azan ngebang yang sebelum sholat itu yang Allahu Akbar Allah itu bunyinya itu pernah kan? Itu tukang azan itu Bilal bin Rabah. Ngapa Nabi tidak pernah azan? Karena dalam lapas azan ada pernyataan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kalau Muhammad yang azan, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Muhammad mana? Kalau Bilal bin Rabah maka dia jelas. Yang kedua, benar
Nabi Muhammad itu kalau membaca doa iftitahnya Allahumma barik, itu Nabi mulut Nabi langsung. Itu versi Rasulullah. Maka tidak bisa diubah-ubah, baik tidak bisa ubah. Ada seorang sahabat sholat di belakang Nabi, tanpa konfirmasi, tanpa bertanya kepada Nabi. Begitu sholat, takbiratul ihram orang yang membaca bacaannya. Tidak Allahumma barik. Nabi Allahumma barik. Yang memakai Allahumma baik bersama dengan Rasulullah. Orang ini berubah. Dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Sudah sholat Nabi menengok ke belakang. Siapa di antara kalian yang membaca ini tadi? Siapa? Maka berkata salah aku wahai Rasulullah. Kata Nabi, kau baca itu 30 malaikat turun di atas langit, turun ke bumi ini, berebut mencatat amal kau. Sudah itu berebut lagi melapor naik ke atas langit untuk melapor amal baik kau. Abdullah ibnu Umar berkata, sejak aku mendengarkan hal itu sampai hari ini, sampai aku wafat, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira. Dan jaga sempit hidup ini. Ya kadang-kadang itu kalau dicak ke orang itu masuk neraka galau. Elo-elo bela, Islam wasatiyah, pertengahan bela. Dermawan itu penting di antara kikir dan boros. Berani itu penting di antara penakut dan ceroboh. Tengah-tengah bela. Sudah, ini kajian yang ada. Kira-kira sudah kikir. Tidak. Nak imamnya Muhammadiyah, nak makmum NU sholatnya sah. Imamnya NU, jamaahnya Muhammadiyah sholat sah. Tidak ada persoalan. Imamnya Tino, jamaahnya Lanang tidak sah. Pak Ustaz, boleh tidak kami ibu-ibu baik, kami ibu-ibu sholat. Pas ada tayu, imam kami sah. Tayu itu lanang. Tapi misalnya kepada bapak-bapak, kalau ketemu tayu itu umat Nabi Lut, jangan ikut nayu. Aku bencinya, aku pernah semobil ke kawan, ketemu tayu. Jadi di setiap negara dulu. Nyo, bukan tayu itu menurut kita, tapi kita udah menurut tayu. Turun kau dari mobil aku kan? Kenapa kau turun? Tidak pernah ngajak kau. Kenapa kau malah melempur ke tayu itu tayu? Ya sampai mana kau? Itu nah, enak betul tayu. Kau tidak kayak lagi. Oh, kata mana kau? Yang situ apa? Itu lah lanang. Nembut tadi kita lemparnya mobil kita bang. Jadi maksud aku begitu dalam kehidupan ini semua. Kita minta jamaah musola al-hidayah ini kompak selalu. Amin. Amin. Kepada yang sudah mewakafkan tanah bahwa acara kami malam ini kami berikan terima kasih kepada Allah bagi mewakafkan tanah. Bagi yang sudah membangun hal ini satu kebaikan bersama karena Allah Subhanahu Wa Taala. Pada panitia dan seluruh elemennya kami berikan terima kasih melaksanakan acara itu. Terus-teruslah digemarkan acara-acara pengajian itu tentang lain-lain mengumpulkan warga masyarakat itu. Maka kita tahu aspek keluarga kita sebagai Gedor memberi. Pak Ustadz Cianung tidak pernah datang ke musola Pak Ustadz. Terus kami tidak pernah datang. Kalau dia sakit rame-rame lagi subuh ke rumah. Ya. Bawa roti kerupuk yang laga-laga lama-lama kan boleh. Kira-kira maksudnya begitu, subuh kami ajak bersama. Kalau sakit itulah kau ada. Alhamdulillah, terima kasih yang mengucapkan. Ini terus terang baik, tolong namanya di foto aku tuh jarang kalau masuk TV. Nah ini terima kasih luar biasa. Banyak-banyak aku ceramah. Malam kemarin aku ceramah di rumah dinas Bupati Jambo. Rumah Bapak Samsul EPI, Keluariana. Tidak pakai TV. Malah itu pakai TV. Minta yang punya TV itu tambah banyak pahala. Amin. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ada tak namanya anak lanang yang orang tua bisa bapak kan berani menerima duit 10.000 selingkuh kecuali orang tua tadi. Jawab soal dari bapak. Ada berani tak? Orang tua berdua. Satu lagi. Berdua. Siapa yang berani? Yang berani ini kau berani maju. Satu lagi. Ada yang berani? Hai. Kemen kau. Ada yang berani? Tino. Lanang. Ada yang berani?
Berani? Bapak tingkatkan 15.000 satu orang. Berani? Enggak. Pegang mic. Ngaduk situ ya. Agak tengah situ dikit. Iya, biar kita masuk TV. Yang pertama, kau harus terjawab pertanyaan Bapak. Kalau tidak terjawab, minta maaf yang kedua. Walaupun sudah berani, engkau tereliminasi. Sebutkan nama, itu soal pertama. Nama siapa? Kau Fahri. Ikut? Rapi, Fahri. Rapi kelas berapa? Kelas 7. Fahri dan kelas 7. Baik, kami tidak membedakan kelas. Kita bukan berkasta, namun kita adalah dalam misi tantangan. Siap Fahri? Siap Rapi? Baik, Bapak berikan kepada kalian dengan nilai 15.000 satu orang. Tapi jumlah video 30.000. Berani? Satu soal nilainya 5.000. Berarti untuk rambutnya 15.000. Untuk Rapi dan Fahri, kalau terjawab silakan jawab. Kalau tidak terjawab bilang pas. Bisa? Untuk Fahri, terjemahkan bahasa Arab berikut ini ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahkan bahasa Arab itu ini ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Fahri. Pas. Rapi. Soalnya tukar. Soalnya tukar. Rapi. Ada sebuah bukit di Al-Quran itu namanya Bukit Sinai. Itu adalah sumpah Allah. Ada juga kota nama kota Mekah. Lanjutkan firman Allah berikut ini. Wattin wat zaitun. Wattini wat zaitun. Lanjutkan. Bagaimana? Pas. Wali kepada Fahri. Fahri, pernah puasa? Pernah dengar orang puasa? Niat makan sahur. Niat makan sahur, kita nak sahur itu. Pas. Rapi. Tahu tempat kita tinggal ini? Ini musola. Pertanyaan Bapak sekarang ini kepada Rapi. Doa masuk masjid. Pas. Baik. Untuk namanya Fahri. Ya. Lanjutkan doa berikut. Ini melanjutkan saja. Ada doa itu bunyinya begini. Dia doa itu sebenarnya, tapi cara orang pakai begini doanya. Orang itu diam, begini tangannya. Lanjutkan doa berikut. Ya. Rabbi firli warhamni. Lanjutkan. Wajibuni warhamni 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 warhamni. 5.000. Kali gundrinya deh. Sekarang Rapi. Rapi, masih ada orang tua? Masih. Pernah sholat? Mak masih ada? Bapak masih ada? Sayang kepada dia? Suatu masa nanti ada masanya kita berpisah. Coba bacakan
yakni bacaan sholat jenazah pada takbir yang ketiga dan keempat. Nah, sepele itu Pak. Lapis hak gitu kadang-kadang yang pertamanya itu kan baca Al-Fatihah, baca orang. Takbir yang kedua kan baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina. Yang ketiga itu kan doa itu. Kuno selesai itu kemakan nasi. Pas. Yang ketiga baik, masih kepada namanya Rapi. Rapi bacakan semua doa yang kau tahu. Kecuali doa makan. Beda makan doa sebuah doa yang kau apa? Doa apa namanya? Bacakan. Doa. Beda itu kan? Doa dan kau bacakan doa itu. Maksud apa? Kau kan jelas soal ini. Yang kau apa? Sebuah doa yang kau apa? Tidak kecuali doa makan. Doa apa baik? Banyak galau doa kan sebuah baik yang kau apa macam-macam betul kan ada yang bisa membantu macam bantu sudah kau usul bantu Rapi satu-satu soal ini tapi Rapi tetap di sini ya berikan mic pada ini. Kau bantu Rapi ya. Bacakan semua doa yang kau hafal. Doa apa yang kau hafal? Baca doa. Doa apa itu? 5.000 untuk kau. Nanti kita yang kau tinggal 10.000 ya. Fahri. Bacakan semua surat Al-Quran kecuali Al-Fatihah yang engkau hafal. Telah surat kecuali Al-Fatihah, semua surat lengkap. Nah Al-Baqarah muli, Al-Imran muli. Surat apa yang kau hafal? Yang kau hafal. Jangan yang tidak hafal. Rapi. Ini pertanyaan yang umum. Siapa nama wakil bupati Kabupaten Kepah yang lengkap? Bukan nama panggilannya, yang kau tahu. Nama wakil bupati Kabupaten Kepah ya. Iya, ayah, baca. Langsung 10.000 kalau baca. Haji Zurdinata, ya, walaupun namanya bocoran pada orang lain, itu sampai ngepe. Baik, namanya masuk pada Fahri 10.000. Fahri, ya. Tadi 3
3 orang pidato di Ciko. Satu Pak Dodi Nata. Yang kedua tadi namun Bapak nggak tahu. Ya. Itu. Yang nomor 2 tadi dan nomor 3 pidato. Yang nomor 3 siapa namanya? Yang pidato nomor 2 tadi yang pakai kumis tadi. Aku jabatannya, bukan nama jabatannya sebagai aku. Tidak tahu. Yang baju biru pidato tadi siapa namanya? Tidak tahu juga. Oh, tidak tahu juga. Yang pidato kumis tadi tidak tengok. Baik, Patri. Sebutkan nama 2 orang malaikat yang kau tahu. Jibril, Israfil, baik. 12.000 kau. Kalau kau betul terus, Bapak kasih bonus 16.000. Yang kau namanya Rafi, walaupun agak ngepek, 10.000. Silakan dulu. Bapak Ibu sekalian, ini bukan apa-apa. Maksud aku bukan biar anak-anak di Joko tampil lagi. Memberi satu motivasi kecil. Ya mungkin syarat ini salah, namun malam ini dapat dilakukan. Terbukti dari ditanya, siapa namu yang pidato kumis tadi? Lupa. Semua orang sidang dia ingat. Nah itu nak Bapak kasih tahu bocoran. Yang pidato kumis sama baju putih ini Bapak camat Kecamatan Kepahyang. Raja di Raja Kecamatan Kepahyang. Orang dimajukan selangkah, ditinggikan seranting. Luar biasa ini. Ya. Ini tadi. Iya. Pengurus musola Sekcam sini. Sekcam Kepahyang. Kamu ini gagal-gagal. Nah, mudah-mudahan ini jamaah ini. Para ibu sekalian, majelis sekalian, terima kasih yang kami sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, musola kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Haji Rabiul Jayan SHGMH yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini. Kita masuki acara yang kelima, yaitu doa. Di sini kami mohon kesediaannya Bapak Imam Musola Hidayah Pak Syarifuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dengar dari ceramah Pak Ustaz tadi tentang kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap ada kelahiran pasti ada bidanya. Benar Bu? Benar. Siapa bidan Nabi Bu? Siapa Bu? Dalam surat kitab Al-Kanji dijelaskan. Fadhal ummahu mawlidi Asiyatu wa Maryam. Siapa Bu? Asiyah dan Maryam. Siapa Bu Asiyah Bu? Istri Fir'aun. Siapa Maryam Bu? Ibunda Nabi Isa. Maka Nabi itu diangkat oleh Allah Ta'ala untuk apa Bu? Cuma 2 saya perlu saya utarakan. Kita sudah dengar dari ceramah Ustaz. Ya, dalam kitab Al-Kanji diceritakan
Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Hai Nabi, tidak akan kutuskan engkau kecuali untuk memberi peringatan, ancaman dan kabar gembira, wa sirajan munira. Jadi karena kita cinta kepada Allah, maka kita berselawat kepada Allah. Ya, setuju Bu? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyaraika al-badru alaina, فاختفت منه البدور مثله فيك ما رأينا كالدنيا وجه سروري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Sudah kita berselawat, maka kita angkat tangan ke atas. Kita berdoa mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan wafin wa mudafi'un ma'idah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jahli wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'il sayat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayra min jalasatil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibun da'wataka bil hajat ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim qulubana wa sallim tawhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim islamana wa sallim amwalana wa sallim ajsadana wa sallim wa sujudana wa sallim nasyawa min al-qawmi al-zalimin wa sallim nasyawa min al-qawmi al-munafiqin wa sallim nasyawa min al-qawmi al-fasiqin wa sallim nasyawa min al-qawmi al-murtadin ya rabbal alamin. Bibarakatil makal al-mukarramah bibarakatil madinatil munawwarah bibarakatil mawlidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mat wa abwabal quwwat wa abwabal sihat wa abwabal salam wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa quwwatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan indal wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma ahyina fi sakratil wa najatna wa aswada al-hisab wa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أوصيكم بنفسي بتقوى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.